Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai aja dulu ya. Untuk UTS-nya kemarin saya sudah baru setengahnya ya. Saya apa? Saya koreksi. Insya Allah mungkin besok kalau semua luang saya selesaikan gitu. Nilainya bagus-bagus gitu. Jadi sejauh yang saya koreksi ya nilainya bagus-bagus, jadi nggak ada masalah. Jadi intinya sih kalau videonya lengkap, nilainya bagus, ada keterangan dan sebagainya, nggak hanya ngobrolin dari PDF-nya atau dari Excel-nya gitu. Gitu. Tapi kalau semama minim, ya nilainya paling nggak 80 lah. Kurang lebih seperti itu ya. Sebentar dulu ya, saya mau atur dulu audionya dulu ya. Oke. Ya, untuk malam ini kita akan ngobrolin masalah ini nih, masalah WPS kualifikasi. Jadi kalau kemarin kita udah ngobrolin WPS pre-kualifikasi, WPS pre-kualifikasi. Jadi untuk yang hari ini kita akan membahas mengenai WPS kualifikasi. Oke, ini hampir sama dengan yang dahulu. Saya sudah pernah sharing terkait apa? PowerPoint ini saya sudah pernah sharing. Oke, jadi nanti bisa dilihat-lihat lagi ya. Nanti insya Allah saya sharing kembali juga gitu. Ini kita mulai dari slide yang nomor 28 gitu. Slide nomor 28 sampai sampai selesai lah gitu ya. Nomor 28 sampai selesai. Oke. Sebelum ke sana saya mau tanya sama rekan-rekan dahulu semuanya sebelum kita mulai dengan materi ya. Kita biar dua arah ya, biar nggak terlalu saya dulu yang bicara gitu ya. Oke. Jadi dari rekan-rekan semua, apa yang ada di benak rekan-rekan semua mengenai WPS kualifikasi? Oke, silakan. Ada yang mau ini apa? Silakan kalau semua ada yang kira-kira udah tahu atau di tempat kerjanya sudah ada gitu. Silakan. Kira-kira ada yang silakan. Saya masih awam, Pak. Oke. Terima kasih Loren. Ada lagi yang lain? Mungkin? Ayo. Kira-kira? Oke, semuanya awam. Apakah semuanya awam mengenai WPS kualifikasi? Selain Loren? Awam semua, Pak. Semua. Oke, kalau gitu. Oke, sederhananya gini ya. Mewakili semuanya, Pak. Ini kelasnya kelas yang rendah hati gitu ya, rendah hati, menabung gitu. Jadi ya apa ya? Saya senang sih dengan ketemu rekan-rekan atau siapa aja yang rendah hati gitu ya, senang gitu. Tapi saya rasa ini terlalu rendah hati ya gitu ya, tidak mau mengungkapkan bukan rendah hati Pak, memang nggak tahu Pak. Nggak dibuat-buat Pak, emang nggak tahu Pak. Oke. Sederhananya gini ya, WPS kualifikasi gitu ya. Jadi kalau kemarin yang sudah rekan-rekan semua bikin di UTS, itu namanya WPS pre-kualifikasi. Namanya WPS pre-kualifikasi. Nah ini tuh intinya sih WPS itu lebih ke, jadi kalau itu bisa dipakai walaupun WPS-nya nggak pakai ribet gitu, nggak pakai ribet artinya nggak harus ngetes banyak hal gitu, nggak harus ngetes banyak hal. Coba di sini masih ada nggak ya? Nah ini contohnya. Ntar dulu saya biar sama-sama AWS ya. Sebentar.
Oke lah, ini saya bukakan dahulu. Yang dahulu saya perlihatkan ke rekan-rekan semua. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, nah ini adalah WPS dari project Pertamina gitu ya. Intinya untuk bikin WPS ini, nggak seperti yang dahulu ya di prekualifikasi. Di sini intinya dia harus melakukan banyak hal gitu ya, dari dari awal, dari materialnya apa. Contohnya ini materialnya ya, kalau saya perlihatkan. Bentar. Ini ada materialnya. View-nya saya rotate dulu. Rotate right. Oke, nah ini adalah contoh materialnya. Nah, ini contohnya materialnya buatannya dari bakery industri, ini pipa gitu ya. Ini materialnya dari mana, ada sertifikatnya gitu. Ini contoh sertifikat materialnya. Terus ya ini contoh komposisi kimianya ada apa aja gitu, dan lain sebagainya ya. Terus kekuatan tes materialnya juga ada gitu. Jadi ini materialnya bukan material, bisa jadi bukan material yang ada di kemarin waktu belajar untuk bikin WPS kan rekan-rekan semua sudah dikasih jenis material-material itu ya. Bisa jadi materialnya nggak ada di situ gitu. Nah kalau materialnya nggak ada di situ, nah ini kita harus menggunakan WPS kualifikasi. Atau kadang-kadang ada juga material yang memang ada di situ, tetapi itu pada saat project gitu ya, contohnya gitu ya. Ini contohnya ini WPS-nya dari PT mana nih ya? Kita lihat dari awal. Saya view-nya saya balikin lagi. Pada left. Ini dari PT mana nih? Nah inilah PT Lundo Prima. Terus ada PT Hyphen Engineering dan PHE Pertamina gitu ya. Ada 4 PT terkait di sini. Nah intinya di sini bahwa mereka mensyaratkan untuk sebelum melakukan pengerjaan semuanya harus WPS-nya harus dites ulang lagi semuanya gitu. Prosedurnya harus dites ulang. Ini kadang-kadang permintaan dari project gitu. Project minta seperti itu. Jadi ini harus dites ulang. Dites ulang caranya gimana? Caranya adalah kita lihat ya sekilas. Saya tadi material sudah oke ya, material sudah oke. Nah sekarang setelah itu adalah nih. Nah ini contohnya yang mau dilas nih ya. Ini contohnya mau dilas sebelah kiri. Ini ada groove seperti ini. Terus dilas sampai ada berapa nih? Ada 8 pas, 7 kali ngelas. 8 kali ngelas ya. 8 kali ngelas, ada 7 layer. Habis itu selama ngelas dicatat semuanya itu dicatat. Ini adalah pas 1. Pas 1 dia menggunakan SMAW, terus menggunakan elektroda apa, diameternya berapa, polarity-nya gimana, arahnya gimana, string atau wave. Ini catatan di lapangan ya, ini catatan di lapangan. 1 sampai 8 dicatat semuanya. Oke. Terus pas yang kedua juga dicatat gitu semua. Nah, ini kebetulan pas ke-1 dengan pas yang kedua beda elektroda. Nah, ini sesuai realnya seperti apa dicatat semuanya. Catat gitu. Jadi catat. Mencatatnya gimana? Seperti rekan-rekan semua udah pernah ngelas gitu, ngelas satu pas, satu baris gitu ya, satu baris. Ya ini satu baris ini dicatat. Datanya apa saja semuanya dicatat lengkap. Gitu. Terus selama dicatat juga harus tahu siapa yang ngelas. Ini contohnya yang ngelas, namanya adalah Bambang Gunarso contohnya. Yang ngelasnya gitu. Dan ada 2 sama Herman Lutan gitu. Dibuat kapan, tempatnya di mana, terus habis itu mesin lasnya pun dicatat ya. Mesin lasnya pakai mesin las apa, ampernya berapa, voltasenya berapa, terus habis itu materialnya gitu. Materialnya juga harus dicatat, materialnya jenis apa, pipa, ini pipa kebetulan pipa dengan diameter 10 inci. Diameter dengan 10 inci ya 25 cm ya. 25 cm kalau 10 inci. Oke, thickness-nya adalah sekitar 12,7 mili atau setengah inci. Terus buatannya siapa? Gitu. Setelah itu filler metalnya atau filler metal atau elektrodanya. Elektrodanya dibuat oleh siapa gitu. Semuanya dicatat lengkap. Semuanya dicatat lengkap. Tuh. Terus ya ini proses-prosesnya gitu ya. Dan ini
Ini adalah gambarnya. Gambarnya seperti itu. Ini dicatat lengkap. Setelah dicatat lengkap, habis itu dilihat secara inspeksi. Inspeksi ya, ini inspeksinya inspeksi apa nih? Qualification. Oke, ya ini visual. Ini contohnya nih visual. Ini ngecek visual. Oke, rekan-rekan semua, untuk visual test sudah selesai dengan Pak Cahyo kah? Kemarin? Halo, untuk di inspeksi 1? Gimana? Sudah? Belum ya? Ya intinya yang kalian pelajari dengan Pak Cahyo, visual check, ya, ini adalah contoh dari reportnya, report visual check gitu ya. Contohnya seperti ini, dicek. Nanti kalau semua ada defect-defectnya di mana, lokasinya berapa, ukurannya berapa, bisa dari remark-remarknya, nanti gimana. Terus habis itu hasilnya, yang penting hasil sih, yang penting hasil. Hasil visualnya gimana, accept atau tidak gitu. Jadi setelah di last, dia perlu inspeksi visual, perlu dilakukan inspeksi visual seperti itu. Nah, kebetulan ini hasilnya harus lulus. Ini kalau mau bikin WPS ya harus lulus. Setelah itu biasanya klien juga minta mechanical test-nya. Mechanical test-nya adalah pertama uji tarik nih, uji tarik. Tensile test itu namanya uji tarik ya, uji tarik. Nanti kelihatan dari attachment-nya. Dia minta juga uji impact, contohnya sih uji impact, dan juga minta uji bending. Apa itu uji impact? Insya Allah nanti kita akan bahas setelah sholat isya ya, insya Allah. Di situ nanti, nah setelah itu dia gimana hasilnya mechanical test-nya? Yang penting ya mechanical test-nya ACC atau reject, accept atau reject, ACC atau tidak. Tempat lokasinya di mana? Contohnya ini di Bandung, laboratorium BM4T gitu contohnya. Nah ini semua lengkap. Setelah itu ada lagi nih tambahan. Jadi ada juga radiographic inspection. Jadi inspeksi secara radiografi. Inspeksi dengan jadi dilakukan radiografi ini kebetulan menggunakan sinar gamma. Contohnya iridium 192 gitu ya. Dilakukan radiografi. Jadi kayak di ronsen gitu ya kalau di rumah sakit, cuman ini beda sinarnya. Nah ini pakai sinar gamma gitu ya. Mirip kalau kalian ke rumah sakit gitu ya. Untuk cek patah tulang gitu, habis itu lihat hasil fotonya seperti apa, bagaimana. Gitu. Oke, ya ada yang bertanya, silahkan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya sejauh ini? Belum ada sih, Pak. Belum ada ya, oke. Kalau belum ada, oke. Kita rehat dulu ya. Ini sudah adzan. Kita rehat dulu 15 menit. Tapi sebelum rehat, saya mau screenshot dulu ya. Saya mau screenshot dulu. Screenshot kehadiran. Oke, sudah. Ya, saya rasa sudah. Saya sudah kehadirannya. Oke, kita rehat dulu. Bagi yang mau live, boleh live selama 15 menit. Nanti kita ketemu lagi jam 19:25. Bagi yang mau sholat, silakan sholat dahulu. Nanti kita jam 19:25 ketemu lagi ya di sini ya. Saya tetap buka Zoom-nya. Oke. Bagi yang mau hemat-hemat kuota, boleh live dulu. Oke, bersilakan. Halo, Assalamualaikum semuanya. Sudah selamat malam. Waalaikumsalam. Oke, Malam. Malam ya. Semuanya kita bisa mulai lagi? Bisa, Pak. Ya. Oke, ya, tadi yang tertunda ya. Oke, kita ngobrolin terkait dengan apa tadi? BPS kualifikasi ya, BPS kualifikasi. Saya share dulu. Tadi udah sampai mana? Oke, intinya adalah BPS kualifikasi itu kita harus melakukan beberapa tes gitu ya. Jadi dia dibagi tiga bagian gitu ya. Sebelum mengelas dia harus mempersiapkan. Jadi sebelum mengelas dia harus mempersiapkan banyak hal. Contohnya materialnya harus bagus. Kedua, harus sertifikatnya lengkap. Sudah diperiksa. Itu materialnya. Elektrodanya juga harus baik. Sudah diperiksa, data teknisnya juga lengkap. Elektrodanya ya. Mesin lasnya juga harus dikalibrasi. Weldernya juga harus tersertifikasi gitu, sudah baik.
Terus apa lagi ya? Apakah peralatan-peralatan pendukungnya itu ada? Contohnya kalau mau ngelas, dia nanti membutuhkan elektrodnya harus di baking atau di oven gitu ya. Beberapa syarat itu ada gitu. Nah, itu harus juga lengkap ada di tempat lab atau workshop weldingnya gitu. Workshop weldingnya di situ tersedia gitu. Kalau dia harus melakukan preheat nanti, jadi peralatan-peralatan untuk preheat juga lengkap, semuanya ada di situ. Jadi semuanya dipersiapkan dengan baik. Itu baru sebelum mengelas. Terus selama mengelas itu nanti harus dipersiapkan juga. Weldernya harus kondisinya baik. Nanti habis itu ngelas itu ya. Sebelum mengelas, materialnya sudah di fit up. Di fit up artinya dia sudah dibentuk dengan baik. Kalau groove, groove-nya harus tepat, sudutnya harus tepat, rootnya harus sesuai dengan yang dipersyaratkan, gap rootnya ya, root gapnya berapa, root face-nya berapa, dia harus sesuai dengan persyaratan. Setelah itu dia mengelas kan, untuk sebelum mengelas pastikan bahwa elektrodanya kalau perlu di baking berapa lama, harus di baking, harus dipanaskan. Nah, seperti roti juga ya, jadi elektroda itu harus masuk ke beberapa syarat, dia harus masuk oven gitu, dipanaskan benar-benar kering gitu. Terus selama mengelas dia nanti harus memakai ini untuk mengecek temperaturnya, mengecek temperatur panas dari itu. Jadi mengeceknya dia perlu termometer ya. Termometernya pakai infrared kah, atau bisa pakai semacam crayon namanya temple stick gitu ya, atau semacam itulah gitu. Jadi itu harus dipersiapkan sebelumnya. Jadi pas lagi nanti ngelas itu ada. Itu dari segi weldernya. Terus nanti kalau dia mau ngegerinda, ngebersihin las-lasan gitu ya, gerindanya juga harus tepat gitu. Contohnya kalau dia ngelas baja karbon gitu, gerindanya untuk gerinda, untuk pakai mata gerindanya menggunakan baja karbon. Tapi kalau nanti dia menggunakan yang dilas itu stainless steel gitu ya, itu nanti juga gerindanya gerinda khusus juga gitu. Jangan pakai buat baja karbon. Sikatnya juga sama, sikat buat wire brush-nya gitu ya. Kalau dia menggunakan stainless steel, nanti sikatnya juga harus sikat yang stainless steel. Seperti itu. Setelah itu yang paling penting, selain dari sisi welder, ada pengawasnya. Nah, pengawasnya ada inspektor di sini. Jadi nanti begitu dia ngelas, di belakangnya ada 2 orang biasanya, kadang-kadang ada 3 orang gitu, yang mengawasi si welder mengelas. Apa yang diawasi? Waktu pengelasan dari si welder. Jadi dia welder itu ngelas berapa lama dicatat. Dicatat berapa lama. Contohnya ngelas 1 pas gitu. Contohnya dia 1 pas itu jaraknya sekitar 30 cm gitu. Dia mungkin ngelasnya sekitar 2 menit gitu ya. Selama dia nggak putus gitu ya, 2 menit gitu. Ini dicatat gitu, 1 pas berapa lama gitu. Jadi begitu dia ganti elektrode, dia gimana cara mengukurnya? Dia pakai stopwatch. Stopwatchnya boleh pakai HP atau boleh pakai stopwatch yang kayak orang pelari gitu ya. Kalau pelari kan ada ini ya, ada pelatihnya, dia pakai stopwatch gitu ya untuk mengecek berapa lama sih dia gitu. Oke, ya itu sih inspektornya. Jadi inspektornya dia ngecek berapa lama. Setelah itu apalagi yang dicek? Yang dicek juga voltasenya, tegangannya dicek, ampernya dicek gitu. Terus selama ngelas nanti ada apa? Ada sputter kah? Ada temperaturnya, temperatur juga dicek. Sesaat sebelum mengelas temperaturnya dicek. Itu yang kita bilang namanya interpass temperatur gitu. Itu harus dicek. Dicek lengkap gitu ya. Dicek lengkap. Itu oleh inspektor. Mengelas gitu. Dilas sampai selesai. Begitu ngelasnya selesai, selama pengelasan. Itu tahap yang kedua. Oke, tadi yang tahap pertama namanya sebelum pengelasan. Sekarang yang tahap kedua namanya selama pengelasan. Nah, sekarang yang ketiga, atau yang terakhir, setelah pengelasan. Ya, setelah pengelasan ini yang paling menentukan. Jadi kalau semama tadi tahapnya sudah sebelum pengelasan sudah oke, selama pengelasan sudah oke, nah tahap yang ketiga yang paling menentukan setelah pengelasan. Apa aja dilakukan setelah pengelasan? Yang paling pertama dilakukan adalah seperti yang rekan-rekan pelajari di inspeksi 1 bersama Pak Cahyo. Melakukan inspeksi visual gitu. Inspeksi visual, contohnya inspeksi visual seperti ini ya, inspeksi visualnya. Bagaimana hasilnya? Apakah dia nanti di accept atau tidak gitu?
accept atau reject. Terus siapa yang berhak melakukan inspeksi visual? Inspeksi visual yang berhak melakukan inspeksi visual adalah seorang welding inspector tersertifikasi. Ya bergantung nanti proyeknya proyek dari mana. Kalau proyeknya dalam negeri, biasanya sertifikasi dari luar negeri nggak ada masalah. Tapi kalau nanti proyeknya dari luar negeri, kadang-kadang mintanya khusus. Tapi secara umum kalau di Batam sih CESWIP ya, CESWIP kalau sertifikasinya CESWIP sudah bisa diterima. Gitu. Itu contohnya welding inspektornya gitu ya. Jadi inspeksi visual itu yang paling penting dari inspeksi yang lain. Inspeksi visual ya walaupun nggak pakai alat-alat itu yang paling penting. Begitu inspeksi visual gagal, yang lain-lain nggak usah dilanjutin. Inspeksi visual gagal, yang lain-lain nggak usah dilanjutin. Artinya reject gitu, reject, dilas ulang lagi, dipersiapkan lagi prosesnya. Nah kalau semama inspeksi visual itu berhasil, inspeksi visual berhasil, maka dilanjutkan proses berikutnya apa? Inspeksi yang diminta oleh, nah untuk di AWS yang diminta adalah pertama, yang diminta adalah tensile testnya atau uji tarik ini diminta. Terus yang kedua diminta adalah bending test atau uji tekan. Oke, biar ada kebayang, bending test. Welding. Oke. Biar ada kebayang bending test. Nah, ini contoh melakukan bending test nih. Jadi kelihatan di sana gambarnya? Kelihatan ya? Gimana rekan-rekan di sana gambarnya kelihatan? Ya, Pak. Kelihatan, ya? Kelihatan, Pak. Oke, alhamdulillah. Ya, kayak gini nih. Ini begitu udah dilas nanti di bending gitu, di bending nanti kelihatan hasilnya seperti apa. Gitu ya. Ini contoh yang lain nih hasil bendingannya, ini las-lasannya nih hasil bendingannya gitu, ada 4 jenis. Dan kalau di bending dia nggak boleh ada indikasinya di situ, indikasinya nggak boleh terlihat. Sebentar ya. Oke, saya lanjut lagi. Mohon maaf tadi ada perlu dengan. Oke, nah lanjut. Ini adalah bending test. Ada juga yang namanya tensile test. Tensile test. Ini tensile test ya. Dia diuji tarik. Nah, ini diuji tarik. Nah, ini alat mengujinya seperti ini. Diuji ya. Diuji seperti ini. Oke, nanti hasilnya nanti, nah ini hasil patahannya gitu. Patahannya bagaimana gitu. Ini hasil dari contohnya las-lasan yang diuji tarik gitu. Uji tarik. Oke, terus ada juga berikutnya tes namanya tes impact. CVN biasanya ya. CVN. Oke, kalau ini mendingan kita lihat YouTube aja ya, kita lihat YouTube bareng ya. Oke, kita lihat YouTube bareng. Kebetulan ini ada satu yang cukup bagus. Oke. Nanti minta tolong kalau suaranya kurang jelas ya di sana ya. Oke, Pak. Oke, jadi ini kenapa harus ada uji impact gitu ya? Kenapa harus ada uji impact? Kadang-kadang yang mau project itu bisa jadi contohnya Caterpillar ya. Caterpillar itu satu perusahaan yang dia membuat bak-bak kendaraan untuk alat-alat berat ya, alat-alat berat yang nanti pengoperasiannya contohnya di Kazakhstan, bisa jadi di Rusia, bisa jadi di mana kondisinya bersalju seperti ini, bersalju. Artinya apa? Dingin gitu. Nah, kalau dingin ini otomatis baja itu kalau keadaan dingin dia mudah retak. Baja itu mudah retak. Makanya dia harus dites dahulu sebelum dilas, materialnya harus tahan dingin juga. Nah, ini setelah dilas juga harus dites juga apakah las-lasannya bagus atau tidak. Ya, dalam hal ini bukan bentuk yang besar seperti ini dilas ya, tapi bentuk sederhana aja untuk pengujiannya dalam bentuk WPS. WPS-nya dilas, setelah dilas nanti dites, diuji impact gitu ya. Contohnya keadaan dingin.
Karena material itu kadang kalau baja keadaan dingin seperti ini, dia akan mudah retak. Mungkin pernah dengar film Titanic atau kapal Titanic gitu? Ada yang pernah dengar? Pernah. Nah ya. Nah, Pak. Ya. Tahu, Pak. Nah, dia nabrak gunung es ya. Kapal Titanic itu nabrak gunung es. Dan salah satunya zaman segitu itu ternyata ditengarai bahwa kapalnya itu menggunakan baja yang tidak tahan dengan suhu dingin. Itu salah satunya. Ya itulah, jadi memang setelah itu baru disadari bahwa perlu sekali baja yang tahan pada suhu dingin. Ataupun kalau semua nanti diperlukan itu dia didesain yang lebih baik lah gitu. Nah ini salah satu untuk mengecek uji impact. Kita lihat ya. Ini contoh kalau untuk membuat seperti ini, keren tapi di keadaan dingin ya seperti ini juga harus kuat. Nah ini yang tadi saya bilang, kalau semua contohnya kalau kayak Caterpillar dia bikin bak untuk seperti ini ya, baknya harus kuat gitu ya. Dan ini dia untuk di perusahaan tambang gitu, besar sekali ini. Ini besar sekali ya mobil ini ya. Jadi bannya aja itu setinggi truk gitu ya, truk yang biasa kita lihat gitu ya. Jadi ini memang mobil ini besar sekali, bannya aja setinggi truk gitu. Bayang ya, besarnya. Kadang-kadang seperti itu. Impact toughness is the ability of a weld to permanently deform while absorbing energy before fracturing. Specifically when stress is applied rapidly and typically under 1 second. Harus kuat dan harus bisa menahan beban impact gitu ya. Several methods of measuring a material's toughness, but in the welding industry, the Sharpie V9. Nah, ini adalah contoh pengujian uji impact. Contohnya pengujian uji impact seperti ini namanya Sharpie. Ada tulisannya kecil di situ, semoga kelihatan ada tulisan Sharpie. Atau ini tulisannya Sharpie V-notch gitu ya. Sharpie V-notch. Toughness test is the most common. Hobart tests their filler metals in accordance with standards, typically the AWS A5 filler metal standards. Oke, nah contohnya ini sebelumnya dilas dulu. For the electrode being tested, the base metal is 3/4 of an inch thick, and the required joint design is a single. Sesuai dengan desainnya nanti dilas. V groove with backing. The root opening is 1/2. Ini contoh yang digunakan di sini. Ini sekedar contoh saja ya. Of an inch, and the included angle is 45 degrees. The test plate is wedged into a fixture to prevent the plate. Ya, ini di-fit up dulu ya, sebelum dilas. From distorting during welding. For certain base metal and filler metal. Oke, proses ini dipanasin. Jadi sebelum pengelasan kita lakukan pemanasan. Ini kita bilang namanya preheat. Ini preheat ya. Preheatnya seperti ini. Classifications. The specification will require that preheat be applied to the weldment before welding can begin. The technician then begins to weld the. Oke, selanjutnya adalah dilas. Ini ngelas menggunakan ini ya, GMAW. Ya. In between passes, the technician records the pass sequence and welding parameters used, such as travel speed. Nah, di sini paling penting selama mengelas, dia harus menggunakan parameter pengelasan yang penting. Insya Allah kita setelah UTS ini kita akan membahas parameter pengelasan yang penting ya. Kita bilang namanya essential variable. Amperage, voltage, and wire feed speed. The technician waits until the plate is cooled below the maximum inner pass temperature before welding is resumed. Many specifications require that the welded assembly be radiographed after welding. Oke, setelah selesai ini di radiografi. Jadi setelah inspeksi visual ini radiografi. Radiografi artinya dilihat ini ya, dalamnya juga bisa kelihatan, dalamnya ada cacatnya atau ada indikasi apa bisa kelihatan di sini. To ensure that the product being used is capable of producing. Ini hasil film radiografi. Ini kebetulan radiografinya canggih, dia menggunakan yang digital gitu ya, digital radiografi. Saya belum pernah lihat ini di Batam gitu. Belum pernah lihat. Defect-free welds. After welding, the sample is prepared for machining by removing the backing bar and weld reinforcement. Oke, setelah selesai itu nanti di machining dulu ya. Setelah selesai NDT, kita bilang NDT ya, pengujian yang non-destruktif. Setelah itu di machining untuk dibuat uji-uji spesimen untuk yang kayak tadi. Ada uji tarik, uji impact, dan lain sebagainya. Ini di machining.
A bandsaw is used to extract the sample blank. Some Oke, ini barusan tadi dipotong pakai mesin benzo atau mesin gergaji ya, potong. filler metal classifications or customer specifications require testing to be performed in the post-weld heat-treated, post-weld stress-relieved condition. Nah, ini yang diminta nanti beberapa yang di machining. Before machining, the sample blanks are put into an oven for thermal treatment at a specified temperature for the specified amount of time. A CNC vertical mill reduces the sample blank in thickness, width, and length. Oke, ini canggih dia untuk machiningnya pakai CNC biar lebih halus. A slitting machine is then used to extract 5 Sharpie V-notch samples from each sample blank. A precision Ini bagus sekali untuk bikin untuk spesimen impact-nya. grinding machine is used to reduce the samples to their final thickness and width, and also to create a relatively smooth surface. Oke, jadi di sini yang penting adalah bahwa spesimennya harus rata ya permukaannya, biar nanti kalau dites tesnya tidak terpengaruh gitu ya. Kalau nanti hasil millingnya nggak rata, nanti hasil pengujiannya pun nanti nggak valid gitu, nggak valid. Finish on the samples. At this point, a specialized Nah, ini habis itu dicoak tadi, dicoak bentuk seperti ini. Bentuknya kayak huruf V, makanya kita bilang namanya V-notch. Notch atau dicoak ya, atau bahasa Indonesia ditakik seperti ini. V-notch. Notch ini bahasa Indonesia takik. Atau bahasa kitanya dicoak ya, bentuknya kayak huruf V. Maka namanya V-notch. tool places a V-shaped notch in the center of the sample, right in the center of the weld metal. Oke, ini contoh dibikin coakannya di situ, dan ini yang ini adalah las-lasannya, inilah las-lasannya. Yang sebelah kiri sama sebelah kanan adalah base metalnya, base metal ya. Yang weld metalnya atau logam las-lasanya di tengah, contohnya. The dimensions of this notch are specified with very tight tolerances. Ini kalau kelihatan dari atas, hakikannya seperti ini. As deviations in the notch geometry can significantly influence test results. The sample is almost ready for testing. Nah, karena tadi kita lihat di awal, penggunaannya itu kadang-kadang di tempat dingin, maka ini diujinya juga harus didinginkan dulu. Ini dimasukkan ke dalam pendingin ya. Kita lihat ini warna putih, ini jadi es ya. Ini es. Ini biasanya bisa direndam di dalam karbon dioksida cair, CO2 cair, atau bisa juga kadang nitrogen cair. Ini adalah nitrogen cair. Ini minus ya, bisa minus 40 derajat atau bisa minus 70 derajat. Jadi ini benar-benar sangat-sangat dingin. Sampai ini kelihatan esnya seperti itu. Many specifications require testing to be performed at sub-zero temperatures. For this reason, we submerge the samples in a bath of methanol. Jadi ini tadi spesimennya direndam di cairan yang dingin tadi. To the appropriate temperature. For most steels, good performance at these low temperatures will indicate equal and often better performance at higher temperatures. Once the samples reach the specified temperature, they are quickly removed Contohnya dia kalau materialnya sudah dingin, baru kita tes. from the bath, and within 5 seconds, placed in the test. Oke, ini dites, harus cepat-cepat dites ya. Ini harus dalam waktu 5 detik harus sudah dites. Jadi harus preparasinya cepat. Kenapa nggak boleh lebih dari 5 detik? Karena kalau udah 5 detik, temperaturnya udah berubah gitu. Fixture and fractured by a free swinging pendulum of a specified weight. Nah, oke. Jadi tadi situ uji impact ini. Uji impact ini mestinya dahulu sudah pernah di penggunaan material ya, sudah pernah dibahas, atau mungkin jangan sudah pernah dilakukan praktikumnya. Ya, di penggunaan material, rekan-rekan sudah pernah melakukannya? Atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Semester lalu. Semester lalu ya, oke. Iya, Pak. Specified height. Pendulum and test are designed to provide the same amount of energy to the sample every test. The hammer of the pendulum is designed to focus its potential energy. Oke, bedanya nih sekarang kita melakukannya di temperatur dingin gitu ya, kadang-kadang ini kalau mintanya temperatur dingin gitu ya, tes seperti itu. Into the notched area of the specimen. The amount of travel the pendulum has after the test is repeated 5 times. The high and low values are discarded, and the average is taken up. Oke, saya cukupkan sampai di sini ya. Dan kadang-kadang untuk seperti ini, dia butuh 3 atau sampai 5 spesimen untuk melakukan uji impact seperti ini. Oke,
Oke, seperti itu ya. Nah, itu adalah tadi yang kita lihat. Jadi, dia harus tensile testnya harus accept, not impact, atau tadi ini uji impact-nya juga harus oke. Terus bending testnya juga harus oke. Nah, ini semuanya harus oke. Dan nanti jadi ada tambahan-tambahan. Ini ada minta tambahan radiografinya bagaimana. Ini biasanya permintaan klien ya. Permintaan klien, radiografinya seperti apa, dan sebagainya. Dan habis itu ini ada hasil tesnya. Jadi kalau kita melakukan tes, dia ada hasil tesnya. Ada hasil tesnya. Ini ada tensile test, hasil tesnya berapa. Ini contoh ini dari M4T. Dan lain sebagainya. Ini contoh bending test. Ya, bending test. Dan lain sebagainya. Sayang, minum mie. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dahulu untuk ini kita baru pengenalan ya, pengenalan kualifikasi WPS kualifikasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau sudah ada bayangan bahwa melakukan WPS kualifikasi beneran itu ternyata prosesnya ribet dan panjang gitu? Sudah ada bayangan ya? Rekan-rekan semuanya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ternyata panjang ya, prosesnya panjang dan ribet ya, memang panjang dan ribet. Dan ini melakukan ini memang benar-benar bagi yang belum pernah akan melelahkan gitu ya, bagi yang belum pernah melelahkan. Tapi kalau udah biasa ya lakuin seperti biasa. Tapi ini ya seperti perusahaan-perusahaan besar, itu mereka terbiasa membuat WPS gitu. Semue, McDermott, Enovi, dan sebagainya lah gitu. Mereka terbiasa bikin WPS gitu. Oke, bahkan salah satu rekan saya dulu cerita waktu dia kerja di McDermott kadang-kadang untuk bikin WPS itu bisa habis dana sampai 50 sampai 70 juta rupiah untuk bikin satu WPS gitu ya. Makanya kalau bikin WPS jangan sampai gagal gitu ya. Kalau gagal nanti dana yang keluar bisa kadung banyak gitu ya. Seperti itu. Itu yang mungkin materialnya juga bagus, tempat tesnya juga qualified, harganya mahal dan sebagainya. Makanya bisa sampai 50 juta. Kalau semua versi-versi untuk yang biasa kayak baja karbon biasa, ini biasa mungkin ya nggak sampai setinggi itu ya untuk membuat WPS kualifikasi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita memulai slide kita. Kita masih ada waktu 10 menit. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Udah ya, oke. Kita pengenalan dahulu ya nama slide kita ya. Jadi kita ke depan juga kita akan bahas di sini. Oke, jadi WPS kualifikasi. Jadi sederhananya, kalau bikin yang tadi saya cerita panjang lebar, biar ada bayangan. Jadi untuk membuat WPS kualifikasi, yang pertama adalah kita harus membuat preliminary WPS. Jadi sebelum WPS dibuat, kita harus pastikan apa saja sih yang harus dipersiapkan gitu. Join desainnya seperti apa, base metalnya pakai base metal apa, filler metalnya apa, semuanya udah didesain dan dipersiapkan di preliminary WPS. Setelah itu juga dilakukan intinya semua desainnya udah oke, udah lengkap. Habis itu kita baru melakukan kualifikasi WPS. Nah, kualifikasi tadi seperti yang tadi diceritakan. Sebelum pengelasan apa aja yang dilakukan, selama pengelasan apa aja yang dilakukan, setelah pengelasan apa aja yang dilakukan. Jadi ada 3 tahap itu. 3 tahap yang harus dilakukan di sini. Nah, setelah itu kita melakukan pengujian material. Nah, pengujian material ini paling penting. Karena WPS itu sebenarnya adalah resep untuk mengelas ya. Karena resep mengelas, kalau semua kita masakan itu resepnya bagus, masakannya rasanya enak. Nah, kalau masalahnya kalau las-lasan kita nggak bisa nyicip ya las-lasannya. Nah, kalau las-lasan itu yang diuji adalah kekuatannya. Jadi kalau las-lasan yang bagus, kekuatannya harus bagus, sifat mekaniknya harus bagus. Nah, jadi uji tariknya harus bagus, uji bendingnya harus bagus, uji impact-nya kalau disyaratkan uji impact juga harus bagus.
Makanya di sini kelihatan. Kalau semua oke, lanjut. Kalau semua tidak, balik lagi ke awal. Kalau tidak, bikin lagi apa aja yang salah. Bisa jadi cara ngelasnya salah kah, atau desainnya salah, atau pemilihan filler metalnya salah, atau mungkin dia harus elektrodanya harus di baking dahulu dan sebagainya. Ini banyak ceritanya di sini. Semakin pengalaman welding engineer-nya, semakin bagus untuk persiapan sebelum pembuatan WPS. Ini bergantung dengan welding inspector sama welding engineer yang biasa membuat ini. Oke ya, makin banyak pengalaman, makin terbiasa membuat WPS. Setelah itu nanti kan dapat setelah oke, semua pengajiannya oke, ya, nanti akan dapat data kan, akan dapat banyak data. Nah ini data-data yang dikumpulkan itu namanya adalah PQR. PQR adalah prosedur qualification record. Prosedur qualification, R-nya adalah record. Nah, gitu. Ini PQR ya. Ini PQR. Prosedur qualification record. Jadi kalau di lapangan ketemu istilah PQR, ini singkatannya, dan apa aja isinya? Isinya dokumen-dokumen yang tadi, yang sudah saya ceritakan panjang lebar, semuanya dijadiin satu, itu kita bilang namanya PQR. Prosedur qualification record. Itu harus dikumpulin semuanya. Setelah dikumpulin semuanya, baru kita bisa bikin resepnya untuk mengelas, atau kita bilang namanya WPS kualifikasi. Dan itu selesai. Nah, sekarang bagaimana kalau kaitannya dengan AWS? Kaitannya dengan AWS, saya mulai dari yang pertama di sini. Oke. Kalau terkait dengan AWS, oke. Jadi persyaratannya, WPS kualifikasi atau Qualified WPS itu harus tertulis dan disiapkan oleh, nah ada 3 pihak. Oke, kalau disiapkan oleh manufaktur atau fabrikatornya atau kontraktornya. Ya, disiapkan sama mereka. Dalam hal ini manufaktur, fabrikator atau kontraktor contohnya kayak McDermott, NOV gitu. Semuanya. Nah, mereka harus mempersiapkan WPS kualifikasi ini. Oke. Terus ini ada di mana kalau di AWS semuanya ada di section 4 atau di bab 4. Di bab 4 ya, semuanya ada di situ dan diatur oleh di part B. Oke. Di part B. Jadi kalau semakin kita lihat WPS. Mana ya? Bentar, saya buka dulu ya. Kode 1. Oke, nah ini. Nah ini. Ini adalah bab 4. Bab 4 di sini ya. Ada part A. Ada juga berikutnya ada part B. Dan di sini ada 4 part ya. Part A, part B, part C, dan part D. Ini nanti kita akan banyak ngobrolin di part B. Part B-nya di sini. Oke, di part B. Apa aja isinya di part B? Nanti ada visual, ada terkait dengan ini ya, essential variable dan sebagainya. Oke. Terus di sini kita akan ngobrolin detailnya insya Allah minggu depan saja. Kita akan ngobrolin detailnya minggu depan. Contohnya nanti diobrolin posisi-posisi pengelasannya seperti apa gitu ya. Terus terkait dengan CJP atau PJP itu akan seperti apa. Mohon maaf ada sedikit Oke, seperti itu. Terus terkait juga dengan ini proses pengelasannya. Proses pengelasannya ada di tabel mana aja. Kita akan bahas insya Allah di minggu depan. Pengujian ini paling penting. Pengujiannya apa saja gitu ya. Di sini contohnya pengujiannya apa saja. Oke, pengujiannya apa saja di sini. Oke. Setelah itu
Dan syarat lulusnya, syarat lulusan dari kalau semua sudah kualifikasi itu apa saja? Kita bahas di situ. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Mohon maaf, saya mau bertanya juga kalau nggak ada pertanyaan. Penjelasan yang saya berikan untuk hari ini bisa diterima atau sedikit teknis banget gitu sehingga mungkin agak memusingkan. Saya minta masukannya juga. Kalau bisa Pak, kayak sekalian praktek gitu Pak, biar kita lebih memahami gitu Pak. Oke. Kalau sih ini kita masih bayang-bayang aja gitu Pak. Bayang-bayang ya, Gitu. betul sekali. Insya Allah sih kalau semua nggak ada pandemi gitu ya. Sebenarnya ini pelajaran di semester 5 gitu. Semester 5 ada pembuatan WPS. Jadi inspeksi 3 ya, inspeksi 3. Inspeksi 3 itu ada pembuatan BPS. Setahun lagi sih, insya Allah setahun lagi. Jadi di semester 5 akan belajar bikin gitu, benar-benar bikin, benar-benar ngelas, benar-benar inspeksi, benar-benar nguji gitu ya. Gitu. Jadi insya Allah tahun depan semoga semuanya balik lagi ke kampus bagi yang belum pernah kebayang. Jadi kita di sini kita akan praktek gitu ya, praktek membuat WPS, membuat WPS gitu ya. Dan ini sekedar yang untuk kita praktek kerja semester berapa Pak? Semester kelas malam ya. Kalau kelas malam semester 6 wajibnya. Kalau kelas pagi semester 5 udah boleh magang gitu sih. Tapi kalau kelas malam semester 5 itu kita bilang nggak wajib sih, tapi boleh gitu. Nggak wajib tapi boleh. Kalau di Islam itu istilahnya kayak sunnah gitu ya. Nggak wajib gitu ya. Nggak wajib tapi boleh gitu. Jadi kalau semester 5 mau ada yang magang nanti tinggal lapor saja boleh. Jadi magangnya kalau mulai dari semester 5 itu magang setahun namanya, magang setahun. Jadi semester 5 magang, semester 6 magang gitu. Itu boleh juga. Tapi kalau kelas pagi dari semester 5 magang sampai semester 6. Begitu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Pak, kalau semua saya sudah kerja di bagian pengelasan gitu, apakah perlu magang gitu semester 5? Itu tinggal lapor aja, siapa tahu nanti sama koordinator makronya udah bisa dianggap magang gitu. Udah magang jangan ada masalah gitu. Seperti itu ya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Pembuatan WPS kualifikasi dan prekualifikasi ini berarti berbeda ya, Pak? Berbeda sekali, betul sekali. Jadi kalau WPS prekualifikasi nggak perlu yang tadi saya ceritakan panjang tadi. Nggak perlu melakukan pengujian, nggak perlu melakukan testing. Jadi semuanya benar-benar di atas kertas seperti yang kemarin teman-teman lakukan. Tinggal ngisi angkanya ada di mana, semuanya diatur di AWS. Diatur di AWS. Asal materialnya ada, cocok. Asal preheat temperaturnya ada, boleh masuk. Tekniknya seperti apa, masuk. Dan semuanya dimasukin. Terus habis itu bagaimana cara mengelasnya, ada di semua kalau kita pakai Kobelco gitu, nanti kita tinggal lihat boxnya Kobelco gitu untuk elektroda, bagaimana sih di situ aturannya tinggal ngacu ada yang ada di situ. Kalau kita pakai Oerlikon, nanti punya Oerlikon bagaimana, kalau punya ESAP, punyanya ESAP bagaimana, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau pre-kualifikasi kita nggak perlu ribet-ribet kayak tadi, nggak perlu ribet-ribet seperti tadi. Semuanya istilahnya itu hanya pekerjaan kertas gitu ya, bisa dilakukan di meja, nggak perlu berkotor-kotor ya gitu, udah kita bisa bikin WPS. Nah, yang mau kita bahas setelah UTS ini WPS kualifikasinya. Ini WPS yang benar-benar berat gitu ya, sampai kalau kita mau bikin tuh berat gitu. Terutama bagi yang belum biasa gitu ya, bagi yang belum biasa. Kalau udah biasa sih nggak ada masalah gitu ya. Yang belum biasa. Karena memang dilakukan benar-benar, semuanya benar-benar dilakukan dengan baik dan benar sesuai prosedur. Kalau prosedurnya salah, nanti BPS-nya bisa disalahin. BPS disalahin, nanti kalau ada apa-apa, nanti kontraknya ketahuan BPS-nya salah, bisa dituntut. Dan ini masalah uang yang besar ya, masalah hukum juga, masalah apa gitu. Jadi ini memang benar-benar secara legal, BPS ini bisa menjamin lah ya, menjamin kekuatan, bisa menjamin juga nanti kalau ada kenapa-kenapa, hasil proyeknya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, seperti itu. Terus untuk
Dan kan ada yang pakai standar ASME, API, dan S. Itu perbedaannya gimana, Pak? Oke, saat ini untuk di semester ini kita belajar yang AWS aja dulu. Insya Allah di semester depan kita akan belajar, ya nggak tahu juga nanti yang mengajar siapa ya, tapi semester depan, semester 4, belajar ASME. WPSMA ASME seperti apa? WPSMA ASME sih insya Allah lebih simpel daripada AWS. Gitu. API juga ada, cuman API kita biasanya nggak ngajarin, tapi itu juga simpel kayak AWS juga. Gitu. Dan ada juga WPS-nya punyanya ISO. Tapi intinya gini, kalau sudah pernah tahu WPS-nya AWS dan WPS-nya ASME, ke WPS yang lain, insya Allah isinya sama-sama aja gitu, isinya sama-sama aja. Cuman bagaimana cara mereka ngambil data, bagaimana cara acceptance kriteria. Nah, acceptance kriteria yang paling penting gitu ya. Acceptance kriterianya seperti apa? Itu yang standarnya suka beda-beda. Tapi beda-bedanya juga tipis gitu. Beda-bedanya tipis. Gitu. Sebagai contoh ya, capping. Kalau capping kalau di AWS biasanya ketinggian capping, kalau kita ngelas ketinggian capping maksimal ketinggiannya adalah 3 mili. 3 mili gitu. Tapi kalau kita pakai standarnya ISO, nanti ketinggiannya bisa berbeda lagi, ketinggiannya cuman 2 mili. Kayak gitulah contohnya. Ada satu dan lain sebagainya yang berbeda. Ada lagi yang bertanya? Berarti Pak, untuk misalnya kita mau nge-well pipa gitu kan, kan ada standar API sama ASME, AWS. Nanti di ketiga acuan itu ada ya Pak, tentang mengulas tablet atau plat. Betul sekali. Acuan itu ada, dan siapa yang menentukan? Ya berdasarkan proyek itu di awal mau pakai standar mana. Jadi di awal contohnya kalau semua McDermott dapat kerjaan dari orang Arab gitu, mana dia? Dari Qatar atau dari mana? Jadi nanti mau pakai standar mana nih gitu. Nanti tinggal nurut si McDermott-nya. Atau mungkin Semoe punya kerjaan untuk dengan Pertamina untuk bikin di Natuna gitu contohnya. Di sana nanti pakai standarnya mana? Nanti orang Migas ikut, orang Pertamina ikut. Oh contohnya mau pakai API gitu. Ya udah nanti dari awal disesuaikan semuanya harus pakai API gitu untuk WPS-nya. Jadi bergantung sama yang punya project, maunya pakai yang mana gitu. Karena yang punya project yang punya uang ya, gitu ya. Iya. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih juga. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Sebelum kita tutup? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, takutnya Pak, ini juga udah jam 8, biasanya Pak Cahyo jam 8 ya? Untuk hari ini. Oke, saya tutup sampai di sini ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.